Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Afrianti, NIM 2002030022, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis lokasi dan pengaruh wadah terhadap budidaya. Secara teknis, lokasi tambak yang baik dan benar sangat berpengaruh terhadap konstruksi tambak yang dibangun, serta biaya operasional pemeliharaan tambak. Faktor teknis yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, elevasi. Elevasi merupakan ketinggian tempat atau lokasi terhadap permukaan laut untuk kolam budidaya air tawar. Elevasi dibentuk untuk mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan dibangun. Kemiringan lahan yang paling baik untuk lokasi perkolaman adalah berkisar antara 3 sampai 5%. Artinya setiap 100% panjang perbedaan tingginya sekitar 3 sampai 5 meter. Kedua yaitu jenis tanah. Jenis tanah yang baik untuk tambak adalah campuran tanah liat dan endapan lempung yang mengandung bahan organik. Tanah liat berlempung tersebut dikenal dengan silty loam. Untuk mengetahui jenis tanah ini dapat diketahui dengan menggunakan alat ukur atau secara manual. Tanah yang mengandung tanah liat ini tinggi akan dapat dipilih memanjang. Namun tanah yang mengandung debu atau pasir tinggi hanya akan menghasilkan pilihan tanah yang pendek saja. Selanjutnya yaitu kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang dipilih untuk lokasi budidaya sebaiknya tanah yang subur, yaitu tanah yang lapisan atasnya cukup tebal, karena tanah lapisan atas merupakan bagian tanah yang paling subur. Kesuburan tanah mempengaruhi produksi pakan alami pada budidaya ikan. Kualitas air. Kualitas air atau mutu air yang digunakan untuk memelihara ikan di tambak atau kolam harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air yang baik untuk menyediakan budidaya ikan seperti tertera pada tabel berikut. Baiklah, ini adalah parameter air. Yang pertama itu suhu. Suhu itu kisaran nilainya dari 24 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk kecerahan yaitu kisaran nilainya 25 cm. Salinitas yaitu 0 sampai dengan 4 ppt. Oksigen terlarut itu sampai 4 mg per liter. Untuk pH itu 6,5 sampai dengan 8. Amonia 0,1 mg sampai dengan per liter. Untuk ketinggian yaitu gurami 50 sampai 400 meter. Karper atau tawes itu 800 meter, nila 1000 meter, udang galah 400 meter. Selanjutnya aspek ekonomis. Aspek ekonomis berkaitan dengan faktor pendukung. Kemudahan produksi dan pemasaran semakin sulit menyiapkan faktor produksi dan pemasaran, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan dan otomatis menekan keuntungan. Yang pertama yaitu dekat dengan sumber air, tetapi bukan daerah banjir, serta harus diiringi sepanjang tahun. Semakin jauh dengan sumber air, maka semakin banyak biaya pengadaan air untuk budidaya ikan. Dekat dan atau memiliki sarana penunjang seperti sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana atau prasarana transportasi. Tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi lainnya.
serta alat dan bahan untuk membangun kompleks budidaya. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Ditinjau dari aspek sosiologis atau sosial, lokasi yang dipilih untuk budidaya ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat dijaga. Artinya lahan yang digunakan tidak merusak lingkungan yang sudah ada, sehingga nantinya dapat terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pengguna tanah di sekitarnya. Kedua yaitu sumber daya alam sekitar dapat digunakan, artinya dalam penyediaan sarana dan prasarana tidak perlu harus dicari ke daerah lain. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi pada budidaya ikan laut. Sebagai langkah awal usaha budidaya laut adalah memilih lokasi yang tepat. Oleh karena itu, pemilihan dan penentuan lokasi lahan budidaya laut harus didasarkan pertimbangan ekologis, teknis, higienis, sosioekonomis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan lokasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan gabungan beberapa faktor yang dikaji secara menyeluruh. Pertama yaitu persyaratan teknis. Sesuai dengan sifatnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan, lingkungan bagi kegiatan budidaya laut dalam keramba jaring apung sangat menentukan keberhasilan usaha. Pemilihan lokasi yang baik harus mempertimbangkan aspek fisika, kimia, dan biologi. Mempertimbangkan aspek efisien biaya operasional budidaya sehingga harus memperhatikan aspek kemudahan dalam mendapatkan pakan, benih, pemasaran, dan keamanan. Persyaratan sosial ekonomi. Pertama, keterjangkauan lokasi budidaya yang dipilih sebagainya adalah lokasi yang mudah dijangkau. Umumnya lokasi budidaya relatif berdekatan dengan rumah tempat tinggal agar lebih mudah dalam pemeliharaan. Kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja sebaiknya dipilih yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi budidaya, terutama pembudidaya atau nelayan lokal. Upaya tersebut dilakukan untuk menghemat biaya produksi dan sekaligus membuka peluang atau kesempatan kerja. Ketiga, sarana dan prasarana. Lokasi budidaya sebaiknya berdekatan dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai untuk mempermudah dalam pengangkutan bahan, benih, hasil panen, dan pemasaran. Kondisi masyarakat yang lebih kondusif memungkinkan perkembangan usaha budidaya laut di daerah tersebut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pemilih lokasi budidaya. Persyaratan non-teknis. Yang pertama adalah keterlindungan untuk menghindari kerusakan fisik, sarana budidaya, dan biota laut. Diperlukan lokasi yang terlindung dari pengaruh angin dan gelombang yang besar. Lokasi yang terlindung biasanya didapatkan di perairan teluk atau perairan yang terlindung atau terhalang oleh pulau di depannya. Keamanan lokasi, misalnya pencurian dan sabotase mungkin saja dapat terjadi pada lokasi tertentu, sehingga upaya pengamanan baik secara perorangan maupun kelompok harus dilakukan sebaiknya dilakukan upaya pendekatan dan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi budidaya. Konflik kepentingan, pemilihan lokasi sebaiknya tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan lain.
beberapa kegiatan perikanan, penangkapan ikan, pemasangan bubu dan bagan, dan kegiatan non-perikanan, pariwisata, perhubungan laut, industri, dan taman laut dapat berpengaruh negatif terhadap aktivitas budidaya laut. Aspek peraturan dan perundang-undangan untuk menguatkan keberlanjutan usaha budidaya laut, pemilihan lokasi, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah serta mengikuti tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, Bapeda, serta Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Baiklah, cukup sekian analisis wadah terhadap budidaya ikan. Berikut sumber materi yang saya dapat dari Google. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.